Selamat datang di Epalos Berpikir Rasional. Coba deh, pernah nggak sih lo ngerasa obrolan sama pasangan tuh ya gitu-gitu aja? Mentok di udah makan belum? Atau lagi ngapain? Rasanya kayak ngulang skrip yang sama setiap hari. Kayak robot ya kan? Bukan berarti nggak perhatian, tapi kalau terus-terusan hubungan jadi kerasa hambar. Nah, kalau lo ngerasa kayak gitu, tenang aja, lo nggak sendirian. Yuk kita bedah bareng-bareng, kenapa sih bisa gini? Dan yang paling penting, gimana cara ngatasinnya? Dan rasa dangkal ini, serius deh, bukan cuma perasaan lo doang. Ini tuh kayak gejala zaman sekarang, era hubungan modern. Soalnya, cara kita deketin orang, cara kita pacaran sekarang, tuh udah beda banget. Ada aja tantangan barunya yang bikin kita susah banget buat bangun koneksi yang benar-benar dalam. Pasti lo udah gak asing lah ya sama istilah-istilah ini. Ada yang namanya situationship, ya kan? Itu tuh hubungan TTM, temen tapi mesra, tapi tanpa status, ngegantung gitu aja. Terus ada ghosting, ini nih yang paling nyebelin. Tiba-tiba ngilang aja gitu tanpa penjelasan. Dan breadcrumbing, dikasih remah-remah perhatian biar lo nungguin terus. Inti dari semua ini apa? Ketidakpastian. Gimana mau ngobrol dalam kalau hubungannya aja nggak pasti kan? Nah, ini dia poin pentingnya. Kurangnya obrolan yang dalam itu bukan cuma soal bosen, bro. Ini tuh bahaya. Beneran, lo bayangin deh. Banyak banget hubungan yang sebenarnya masih sayang, masih cinta, tapi pelan-pelan retak. Kenapa? Ya karena itu. Terlalu banyak hal yang dipendam, yang nggak pernah coba diomongin. Dan itu, jujur aja, kayak bom waktu yang siap meledak kapan aja. Terus solusinya gimana dong? Nah, ini dia nih, kita masuk ke intinya. Ada satu kunci buat ngebuka gembok ini. Namanya deep talk. Jadi, apa sih deep talk itu? Gampangnya gini deh. Deep talk itu bukan obrolan basa-basi soal cuaca atau macet di jalan. Ini tuh obrolan dari hati ke hati. Tujuannya simple, buat bangun koneksi emosional yang beneran, bukan yang palsu. Biar lo dan dia bisa saling ngerti satu sama lain di level yang lebih dalam. Nah, inilah yang bisa ngubah obrolan udah makan belum jadi fondasi hubungan yang kokoh banget. Dan dampaknya, wah nyata banget. Lewat deep talk, lo sama pasangan bisa jadi lebih klop, lebih ngerti, dan yang paling penting, bisa ngurangin drama-drama kesalahpahaman yang sering banget terjadi. Jadi ini bukan sekedar ngobrol iseng ya, ini tuh soal nyelamatin hubungan lo dari retakan-retakan kecil yang kalau dibiarin bisa jadi jurang pemisah. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Terus, apa aja dong yang mesti diobrolin biar makin dekat? Nah, ini dia nih, beberapa topik wajib yang bisa lo coba. Coba deh, lihat ini sebagai pilar-pilar hubungan lo. Pertama, penting banget ngobrolin soal mimpi masa depan. Kalian mau kemana sih arahnya? Biar sejalan. Terus, jangan tabu, ngomongin keuangan. Serius, mendingan jujur di awal daripada jadi masalah di belakang. Terus samain frekuensi soal pandangan pernikahan. Dan nilai-nilai hidup kalian. Dan yang gak kalah penting, berani terbuka soal harapan masing-masing dalam hubungan, bahkan soal pengalaman masa lalu. Karena ya, itulah yang bikin lo jadi lo yang sekarang kan? Nah, kadang kan bingung ya mau mulai dari mana. Gini deh, gue kasih pancingan simple tapi ngena banget. Coba tanya, apa sih hal yang paling kamu syukuri dari hubungan kita? Ini langsung bikin suasana jadi positif, ingat yang baik-baik. Atau, coba deh tanya ini. Gimana caranya aku bisa bikin kamu ngerasa lebih dicintai? Wah, ini pertanyaan sakti. Langsung kelihatan kalau lo bener-bener peduli sama perasaan dia. Oke, topiknya udah dapat. Tapi ada satu hal lagi yang krusial. Bukan cuma apa yang diobrolin, tapi juga gimana cara nyampeinnya. Gini, cara lo nunjukin rasa sayang belum tentu nyampe ke pasangan lo. Ibaratnya lo ngomong pakai bahasa Inggris, dianya ngertinya bahasa Jepang. Nggak nyambung. Nah, disinilah konsep bahasa cinta atau love language masuk. Jadi, secara umum ada 5 bahasa cinta. Anggap aja ini kayak 5 frekuensi radio yang beda-beda. Ada yang nangkap sinyal cinta lewat kata-kata, ada yang lewat tindakan, ada yang lewat hadiah, waktu yang berkualitas, atau sentuhan fisik. Dan catat ya, kuncinya itu bukan berarti bahasa cinta kalian harus sama persis. Enggak, kuncinya adalah lo belajar ngomong pakai bahasa yang paling dia ngerti. Pertama, ada words of affirmation. Ini buat orang-orang yang meleleh kalau dengar pujian, apresiasi, atau kata-kata semangat. Kalimat simple kayak, aku bangga sama kamu, itu bisa bikin hari mereka jadi cerah banget. Terus yang kedua, ada acts of service. Nah, buat orang tipe ini,
Actions speak louder than words. Mereka ngerasa dicintai bukan dari omongan, tapi dari tindakan. Kayak lu buatin dia kopi pas lagi sibuk, atau bantuin beres-beres tanpa disuruh. Itu cinta banget buat mereka. Lanjut, ada receiving gifts. Eits, jangan salah sangka ini bukan berarti matra ya. Ini lebih ke pemikiran di balik hadiahnya. Kado kecil yang nunjukin kalau lo mikirin dia, itu udah cukup buat bikin mereka ngerasa spesial. Yang keempat, quality time. Ini simpel, perhatian penuh. Bukan cuma duduk sebelahan sambil main HP, tapi bener-bener hadir di momen itu. Ngobrol, tatap mata, dengerin dia. Waktu kalian berdua tanpa gangguan. Dan yang terakhir, ada physical touch. Buat mereka, sentuhan fisik itu penting banget. Genggaman tangan, pelukan, atau sekedar usapan di pundak, itu bisa ngasih rasa aman dan nunjukin kalau lo ada di sana buat dia. Simple, tapi kuat banget maknanya. Oke, jadi kita udah bahas soal deep talk, udah bahas soal love language. Pertanyaannya sekarang, kalau semua itu dijalani dengan benar, hasilnya kayak gimana sih? Nah, inilah yang kita sebut green flags, alias tanda-tanda kalau hubungan lo itu sehat dan ada di jalur yang benar. Lo bakal lihat ini nih di hubungan lo. Pasangan lo jadi lebih stabil emosinya pas ada masalah. Nggak dikit-dikit meledak. Dia juga bakal jadi orang yang paling depan nyemangatin lo buat berkembang, bukan malah nahan-nahan. Dia bakal menghormati batasan lo, ngerti kapan harus ngasih ruang, dan yang paling penting, dia bertanggung jawab sama tindakannya. Kalau salah ya ngaku salah. Dia juga ingat hal-hal kecil tentang lo dan omongannya bisa dipegang. Kalau lo udah nemuin ini semua di hubungan lo, wah selamat, pertahanin. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi, kenapa ya hubungan gue gini-gini aja? Pertanyaannya sekarang buat lo, terus gue mau ngapain? Obrolan dalam apa yang bakal lo coba mulai sama pasangan lo? Mungkin malam ini? Ingat, koneksi yang kuat itu bukan dicari, tapi dibangun. Pelan-pelan, satu obrolan berkualitas setiap harinya. Makasih banyak udah nyimak, kita ketemu lagi di video berikutnya.